Inggih hadirin sami jemaah rahimakumullah. Proses untuk menjadi orang baik. Proses untuk menjadi orang alim. Ini luar biasa. Lunggun tiang pun bisa mampu untuk menjadi orang alim. Ternyata dalam satu waktu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Ausini ya Rasulullah. Berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat. Ya Ali, kata Rasulullah, lil alimi salasu alamatin. Wahai Ali, ciri tanda manusia alim niki arak telu. Ada 3 ciri tanda orang alim. Siapapun yang memiliki tanda ini, maka dia akan termasuk menjadi orang alim. Dan insya Allah mampu pelunggung tiang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ndek dari nak laki bayi atau sabi, siapapun, bajang, linsir, anom, siapapun, mampu kita menjadi orang alim asalkan mau. Embe satelu niki bahasa Nabi niki. Proses untuk menjadi orang alim itu kata Nabi adalah, yang pertama adalah sidqul kalami, benar dalam ucapan. Aneh kemolah. Sidqul kalami, jujur dalam ucapan. Nabi juga ruang sak pengandika ajari bahasa pelunggung tiang pokok terjujur, insyaallah jarin dengan alim. Bapak-bapak tahu jadi dengan tahu jujur. Ibu-ibu, ina-ina tahu jujur. Alhamdulillah ya. Coba juluk bapak-bapak. Lalu muah lalu midang wik bian. Jam mantuk jam 12. Tetaken si puk nina. Mbuah layung kakak. Bani dia baratan malu midang. Bani berarti dia eman jauh jari dengan alim. Dia eman. Sehingga sidqul kalami, jujur dalam ucapan. Siapapun yang jujur, dawak. Jari mau dengan alim. Bisa iya bu iya, bisa ndik bu ndik. Ikin arana sekitar 5-6 bulan. Niki laut. Arak dengan bermasalah. Paling luwih adalah bermasalah, terutama masalah tanah. Ia beta prebut. Padahal diatur ketiang senditman mulai yang bahas. Man akhadal ardo bi gairi haqqin walau shibran tawwaqahullahu unukahu yaumal qiyamah bisab'i aradina. Saya sampai tanah batur dengan cara zolim, walaupun narak sejengkal baik tanah batur, lemak kenjelo kiamat entelinting belum dengan niki si pitu rampih tanah muarak sejengkal.
Ikan ia biatur ke tiang. Aniraan tak terbaik daripada itu ya abaid. Selesai masalah dunia tahu terpuniki. Ampur. Kelik dunia tahu. Senawah lagu mati ente. Kenang. Mu ketimbang tak baik tak nak batur arak sejengkal daun telinting belum merak kenjelo kiamat isi pitu rampih tanah. Sanggup pun. Angkaraan tak terbaik daripada itu tanya baik selesai masalah. Raan tak terbaik daripada itu ya berbaik. Walaupun hanya sejengkal baik tentang nak batur leman telinting belum merak isi pitu rampih tanah. Ikin yang ketiang ni baik. Tan Allah jauh mati kendi orang ketiang. Selesai masalah aman erok tu terus. Mun bani ada telinting belum merak kena khairat. Inilah yang banyak terjadi. Kawan bani bersumpah. Baning kaedah nenek pun. Na'udzubillah. Baning kan ditakut jadi umat Nabi ini. Berembe ajari menok. Mundi jangan mendarat nenek, mendarat Nabi. Berembe jari nok. Ditakut jadi umat Nabi ya Allah. Arang kemere senaran dunia alam niki. Tutuk tanah mere. Wah borong ke mana aneh. Oh ni. Borong kau baik ketimbang kelenteng beluang ku ni. Angka iya. Akhirnya jalan pintas. Meni bintanan ni hunin satu baik niki. Berembe. Aneh pada setengah baik aneh dit mantau salah kena dengan tawak terlaik hunin. Bagus. Hukum nenek bau kalah isi hukum kekeluargaan. Ini. Nani yo nin hukum lagu bau kalah hukum ninki lantaran pelunggung tiang isi tancaran tersepakat. Iaran sidaqul kalam. Jujur dalam ucapan. Yang kedua, ciri tanda manusia alim bahasa Nabi apa? Pertama baru sidaqul kalam, kedua adalah at-tawadhu'u, yaitu rendah hati, penyabar. Enggak saya jadi napiaran, jadi nyarengin adalah dengan sabar. Ke dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ia kendara kajen sebanding. Berembe-rembe antan teruk li baun dunia ni kilau ndek sabar, salah jarim menok. Ikin sabar. Lagu kipu-hipu kabot-abot jadi dengan sabar pelunggung tiang. Mangkat seabot lalu jadi dengan sabar. Misal nangkin nampur. Arak sopok dengan jahat bu jadik. Ji bayi jadi osap li gobok li desa bu mati. Saya mati amun kangkung. Kira-kira apa unin jemaah saloi? Apa unin kira-kira? Unin jeplor semua. Aneh unin terdoa lamun terjadi li desa li gobok. Coba lamun arat dengan sabar. Bu mati. Saya mati amak kangkung. Apa ni dengan kira-kira jemaah salui? Innalillah kaya enggak anak tamu surga balik ketia si penyabar. Antuk dengan jadi doa untuk selam. Lagu apa ke kabot-abot jadi dengan sabar. Dia sangat bengak lalu tiang. Lamun terjadi dengan sombong loik dengan kemeri. Lamun jadi dengan sabar loik dengan pria. Lagu apa abot lalu jadi dengan sabar. Tunasang dulu. Mukaling ini perbandingan kedai kampur. Jajan marak ruan haji masuk andelik cobaan. Pas Rasulullah bu senjari Nabi endah. Senjari Rasul. Sak menontan tanu isi kaum Quraisy teplewas isi teplentong isi kotoran
Lentong si batu. Nabi bahasa Nabi, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi nampur ia mikir tiang. Lamun arak dengan jadik, arak dengan jahat, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ndik naon niki. Sekolah ndik naon, nabi es telu sekolah, dakan sabi es campur ruah. Si tinggang sekolah, namun masih berbuat jahat, berbuat lengek, berarti manusia niki ndik naon. Lamun naon mustahil. Mustahil orang yang sudah tahu akan melakukan hal-hal yang tidak baik. At-tawadhu'u, itu ciri tanda manusia alim adalah tawadhu. Rendah hati, rendah diri, penyabar, menuntan. Arak sekek tuan guru luar biasa si sabar. Ya Allah, kemalai kemarak ni. Aku ni ketahu dia. Menonton sempat tak ulak si senina. Masih empat kalian berjangkap. Ini merari pertama sempat tak ulak si senina antedok. Baik. Darak kengonek yang kedua kali merari balik sempat tak ulak. Tedok. Baik. Ampura hebat linggih masjid ni kan. Tidak ibu ina-ina tuan ni kena. Alhamdulillah tahu tu pemadu. Goyang kata tu pemadu kaan. Kembali dia ketahu tu pemadu aku. Lemak sida menjauh bendera Siti Fatimah era kenyeluk kiamat tina tuan. Dek kawat dek mele tegal-tegal bendera pokok tegal tekan be bendera nomun. Reda ni tegal bendera pokon tegal tak. Pokon tegal tekan bendera. Luar biasa ini. Jadi tawadhu, rendah hati, penyabar. Pada semaraan girang kematur. Tiang wiwi kendai niki, baan niki, kisah niki. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu ndik nuwah jari Rasulullah mengumandangkan azan. Tidak pernah. Selama hayat beliau Rasulullah, dinuah ngebang Rasulullah. Ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik tidak pernah azannya Rasulullah. Ini di dalam riwayat yang lain, Tuhan ngebang Rasulullah sekali. Nyekeun satu bija yang Husain, cucunya Rasulullah itu. Ia tuan ngebang kan kentok kan nabi arang kan kentok kan Sayyidina Husain ku tuan ngebang enggak. Ada apa di balik tidak pernah azannya Rasulullah di atas dunia ini? Karena akan berakibat fatal lamun Rasulullah mengumandangkan azan. Kenapa? Di dalam kalimat azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah, mari untuk salat. Bu ande nak Nabi ya jari memanggil untuk solat. Bu arak dengan disembahyang, maka wajib orang yang tidak solat itu akan seketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dinuh ngebang Rasulullah itu hikmah. Berembetan azan niki mentu. Ternyata azan itu adalah dimulai dari sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 2 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata masih semu umat Islam saat itu, masih bingung berbicara entah kuih dengan sembahyang, berbicara entah memanggil orang untuk sholat. Akhirnya pada satu waktu berdiskusi, bermusyawarah Rasulullah dengan sahabat yang lain. Berembi ajari cara entenani ini memanggil orang sholat. Akhirnya arak sak ngosul kadu lonceng tengkadu. Ondein bau bahasa Nabi. Mirip kanca dengan Nasrani.
Arang kena kadu bendera, kadu api, macam usulan-usulan sahabat. Namun begini kata Rasulullah, wah, jasad selalu tak mikir masalah sini bahasa Nabi. Ditunjuklah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, coba kamu istikharahkan. Istikharah nanti malam. Minta kepada Allah, apa ajari kalimat, apa ajari tan untuk memanggil orang sholat senang. Atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di tengah malam Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu dengan seorang yang berjubah hijau, berpakaian serba hijau, berdait, bercondok, panggih. Kanci Abdullah bin Zaid kena gading lonceng. Wahai Abdullah bin Zaid, bahasa dengan sak berjubah hijau ni, mbe alaim ti, mbe melai ti, apa jauh enti lonceng, ajari apa? Sikang kuih dengan sembahyang untuk umat Islam. Wahai Abdullah bin Zaid, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat yang lebih baik untuk memanggil orang sholat? Tunas, bahasa Abdullah bin Zaid. Tatorin, ini jadi kalimat ini Allah Akbar terus sampai selesai. Hafalah Abdullah bin Zaid. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid marah ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi bahwa untuk memanggil orang sholat inilah kalimatnya. Mbe bahasa Nabi. Tatorin, niki. Ola sadaqta ya Abdullah. Benar kamu wahai Abdullah. Iya wahai itu. Akhirnya apa? Diminahwikan si Rasulullah kalimat azan niki. Lalu Nabi memanggil seorang sahabat beliau yang baru-baru saja dimerdekakan setelah menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf budak yaran Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dimenuar lumba Rasulullah dari Mekah ke Madinah, langsung diam-diam Bilal bin Rabah masuk Islam tanpa sepengetahuan majikannya Umayyah bin Khalaf. Dimenuar tahun Bilal bin Rabah tamu Islam, isi Umayyah bin Khalaf, langsung Bilal bin Rabah diazab, disiksa oleh tuannya. Terjeluk beberapa hari di padang pasir. Setelah itu diketahuilah oleh Sayyidina Abu Bakar. Kembiin tahu. Isin saat tamu Islam Bilal bin Rabah ikan tersiksa isi majikan. Langsung seketika Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah sebagai membeli Bilal bin Rabah dan untuk dimerdekakan. Dimana terbeli Bilal bin Rabah isi Sayyidina Abu Bakar, tetap dia dalam keadaan seri kuat keyakinannya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Bilal bin Rabah ini dipanggil oleh Nabi, wahai Bilal, ya lain bahasa Nabi. Tunas ya Rasulullah, kamulah yang paling pertama sekarang untuk mengumandangkan azan. Sehingga kamu sesolah suara dan kamulah yang paling keras suara ini. Di bahasa Nabi. Nabi suka memanggil dengan sembahyang ya Rasulullah, wahai Abdullah bin Bilal, wahai Abdullah bin Zaid, beritahukan kepada Bilal bin Rabah, mbe kalimat sayuni nak nyampe anganani, ya unin memanggil orang salat isi Bilal bin Rabah. Aturang tebarak lah Bilal bin Rabah isi Abdullah bin Zaid. Ya, ijari kalimat ya. Akhirnya mulailah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan tayak ujung masjid, sehingga orang yang paling pertama kali mengumandangkan azan di dunia ini adalah Bilal bin Rabah, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di menuah
menyatakan diri, Bilal jadi ngebang. Sayyidina Umar pun bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, juga tadi malam saya bermimpi. Beginilah kalimat yang terbaik untuk memanggil orang sholat. Nah, Bilal terus yang jadi azan. Terus. Nah, cuma mungkin ini sebagai muazzin ini, tukang ebang ini, ada beberapa hal yang kadang-kadang terlupakan, yang ketemukan dalam kitab Tanwirul Qulub. Wa yusannu tarji'u fi syahadataini sirran qabla al-ityani bihima jahra. Jarang sawikan badek ini mengamalkan ini. Disunahkan pelunggung tiang tarji di dalam dua kalimat syahadat para muazzin ini. Wa yusannu tarji'u, disunahkan tarji fi syahadataini dalam dua kalimat syahadat, dalam kalimat azan sirran qabla al-ityani bihima jahra, sir julu ilain jahr, pada dua kalimat azan, pada dua kalimat dua kalimat syahadat itu. Mbe wa Ustaz sawah di muah mbe kalimat niki marah niki model nggih. Enggak nabi asyhadu an la ilaha illallah kan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sirran qabla al-ityani bihima jahra, sir julu ilain tajahar. Artinya andi nak tiang ngebang ni. Lagu tiang suara, ada baik kurahan ke suara tiang. Suara bagi berak. Kemudian mukarram nyantri salah suara beliau ya. Unti yang ada kurahan ke suara. Berembi. Kan biasa, asyhadu an la ilaha illallah, kabar niki. Sir dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bar niki. Lagu dua enggak antara niki fi syahadat ini kan kalimat dua syahadat doang niki. Dua kalimat syahadat ni kita tahu. Alamun hayalah shalah je tetap biasa wah, normal. Ini disunahkan. Disunahkan. Dia wajib ini. Nah, sakayun ngamalangan dawak para muazzin ini. Terus wa yusannul adzan, disunahkan juga azan indah tilafil jinni, ketika berbanyak macamnya jin ini. Ikin sunnah pelungum tiang lamun arak tahu saangker-angker. Tahu sa inilah pun solah masih untuk menempati rumah baru ini. Menempati rumah baru itu disunahkan adzan itu. Wah, ngubah belum? Ya, tak ngubahkan Bali baru. Menempati rumah baru itu dianjurkan itu, disunahkan itu. Aku jauh belik-belik suara ini. Andi tak nak baliknya ke Sendikman, nak Bali baru disunahkan untuk adzan. Azan. Insyaallah ini sebagai pengusir jin. Wa indal mahmumi, dan ketika orang-orang susah ini munarak dengan susah-susah pengebang kan kentokan. Ustaz sahwannya kan susah nanti pengebang kan kentokan. Apapun jenis penyusah kita berbeda-beda. Ada susah darah kepek, ada susah semamun binsang, ada susah seninan penyengar. Ina girang menyengar. Ada girang nyengar ini. Kemben. Piran-piran kenang. Ada wanyengar. Engkang kabeh poro saaran nyengar. Saya nggak lamun dengan ini nyengar selama nyengar ndarak pahalan sembayangan. Sebulan kalau nyengar sebulan ada pahalan sembayangan. Jangan nyengar-nyengar rangka. Ya kalau nyengar bara entan.
Engkau ada benar harapan lu. Kau yang aku ya bahasa. Arah yang harapan lagi. Bongolam. Dia ketimbang darah paling sembaya berantai bebarak. Nah, indal ma'mumi ketika orang susah, wa indal masra'i dan ketika orang yang pingsan, menarak dengan palang niki pengebang dikentok, insyaallah sembuh dia. Saya sak susah, saya sak palang, kemudian angkau pokok susah. Apa jadi jenis penyusah? Susah darat sima beli. Napiaran beli benek. Darat sima beli rabok. InsyaAllah. Nah, ini dia ini. Wa syurutul adzanu, syarat-syarat azan itu adalah al-islamu Islam. Kedua adalah wal baligu wal aqlu dan wal aqilu orang berakal. Wal baligu orangnya balig. War rijal wad dzukuratu haqqo. Adin dengan mama yang sebenarnya ya jari azan. Arak dengan ngosul masih endah niki. Kanggo ndik dengan nina ngebang din kanggo. Unin kembe. Aku wah ke ngebang unina ina. Pira ngebang. Kebetulan arak anak ke nganak unin. Betul nganak tu kan bidan. Edak you dengan mama unin. Jadi bidanan nina. Mentawaan nina sang anak nina doang ni bu teruskan terjauh sehat terjauh ni bu dah tebang ni haru aku be jadi ngebang ni kaca nina wa dzukuratu haqqo. Syarat dari muazzin itu adalah dengan mama yang sebenarnya. Berarti lah menarak dengan bantong, dia ganggu dengan bantong ngebang. Adin betul-betul mama ya jadi ngebang. Lamun nina kanggo kamat lagu asalkan kanca nina. Ande nak nina jadi imaman nina, jadi makmuman nina kanggo dengan nina jadi kamat. Lagu lamun makmuman mama, la makmuman nina imaman. Mama harus sama mama imaman niki ya jadi ngebang kamat. Ning kanggo dengan nina kamat. Dengan nina kamat asalkan pada kanca nina ndong. Lagu lamun ngebang ya haram mutlak. Ning kanggo dengan nina jadi ngebang. Asengane nak kanggo nina nak kenoreng-noreng suara. Kenyereng-nyereng ke speaker niki kenangkin. Ke salah-salah suara nak badek gendahin. Jadi dengan nina ning kanggo ngebang. Nah, berangkat dari hal itu termasuk juga adalah wa man su'il khuluq. Termasuk itu tengebang endah kendangan sak lengik-lengik perangi akhlak. Minal insani wal bahaim, dengan sak langit-langit perangin, langit-langit akhlak, baik itu dari manusia maupun binatang. Lamun narak dengan jadik kan pok naning niki jahat, kan pok naning niki pengebang kentokan. Ini sak paling jahat lalu lipok naning ini pengebang kentokan. Sanggup? Ande napuk nina girang nyengar pengebang sebini punya kentedem. Sanggup? Ketika orang yang berperangi buruk
baik itu dari manusia wal bahaim maupun binatang. Ini bedoim sampi liah, bedoim sampi galak, pengebang yang kentokan. Cuma azan doang, pengebangan doang. Lah dong tersambe kalau si sampi, dende saja kan galakan oleh mak abahnya kan sak momot-momot oleh pengebangan. Insyaallah dia akan berhenti. Sah nak galak. Angkang ge, aku nyekan sandini nyekan sak momot-momot je pada azan. Insyaallah ini bahasa ulama. Sunat tarjih tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kaca asyhadu alla ilaha illallah, kaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat itu hukumnya itu. Terus manusia yang paling pertama azan adalah Bilal bin Rabah. Ikin harusan beda pelunggum tiang. Ikin lamun jelo Jumat niki. Adin sak beda. Bang pertama kanca bang kedua. Lamun bang pertama adin sak jenang beloan. Lamun sak kedua niki adin sak jenang kontean. Saya ingat apa arane ini? Satu bang kedua muazin kedua napi teparan kan disedui niki. Bilal atau penyintu? Tak terkenal niki. Bilal atau nyintu bahasa niki? Nyintu ni bukan Bilal je ya. Lamun bagian laut je Bilal. Si terkenal namun Bilal. Jangka-jangka dengan sak nyintu tersebutaran Bilal. Ajari Bilal ni ya. Nah, putar sini endah. Ibu nyuruh konsang separuh ini. Konsang ku hatinya. Si khatib sebilu-bilu lalu. Padahal cukup pokok rukun khutbah niki sudah. Inilah niki ketebal buku sin bacaan selapuk. Jangan kerja ke dengge jemaah niki. Den waktu tu khutbah. Yang ke mengempe telur tu. Maraunin jemaah tu. Telu kaling kuah ngasun. Den waktu tu khutbah anu ni. Mungkin bisa belo-belo lah. Pokok cukup rukun nyandang. Wah. Mungkin bisa belo-belo lalu ni. La ilaha illallah. Ampura pisna ampura. Lain jemaah lain kan jemaah mangkin. Luik kebutuhan, kepentingan temangkin niki. Dan pokok cukup rukun. Rukun khutbah kan singkat. Merukun khutbah baca hamdalah. Kedua, baca selawat tipak di sida Nabi. Ketelur, berwasiat takwa. Keempat, membaca ayat di salah satu dua khutbah. Kelima, berdoa untuk kaum muslimin di khutbah kedua. Ikin tiang nani anda yang kajari khatib. Baca dua kalimat syahadat ni kita bukan termasuk rukun. Khutbah termasuk sunat hukumannya. Misalnya nanti yang menjadi khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qul rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Tokol sendak Malik nganjang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wah baca ayat baru kena khutbah pertama. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Mana? Selesai lah. Apa masalah?
Inilah khatib sini di mutalaah endah. Iyan taek mu iyan mulai bojak khatib khutbah li mimbar. Singkat padat pokon cukup rokonan iya wah. Ketimbang nak ngonek-ngonek, ketimbang nak belu-belu ada dengan dengar soalan. Ila dulu. Beh tedem selapun jemaah. Ikin uning ketiang lalu mele pil dengan tedem tokol pas syuting ngan kan khutbah Jumat rata-rata tedem pada macam arak firan niki lau bagian bidan sekolah kebidanan nyekan buka tuan li tiang embe tun dengan betian kembe ak lalu nyurpi dengan betian saya ingat kebidanan tahu itu gas kena ini nyurupik dengan sak betian tian. Oh, milih itu betul nganti haluh kan dokter kandungan. Entong bian be nganti tu kan dokter kandungan. Kom be yaran noning ke. So dengan betian doang dah cuma setahun kena sebetian sebulan nara. Betian 2 bulan nara. Iya tom sorpe tu haluh ning. Oh iya tuan loy, iya tuan loy tahu ni kena. Dengan betian ke dokter kan apa orang dokter kandungan belum boyak ni kena. Ambil itu dengan tedem loy nyekan khutbah Jumat. Rata-rata dengan tedem doang isi tu. Nyekan baca khutbah. Nah, Bilal bin Rabah ternyata begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ternyata beliau tak mampu mengumandangkan azan lagi. Kembikin Bilal bin Rabah tidak mampu mengumandangkan azan. Karena setiap beliau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mesti beliau pingsan, palang, si kanden kembin, si tanin cinta kentipak di sida Nabi. Langsung seketika Bilal bin Rabah pingsan, lamun wah membaca azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Karena tidak betah tahan tinggal di Madinah, akhirnya Bilal bin Rabah kembali ke negerinya, yaitu di negara Damaskus. Selang beberapa tahun di negaranya sendiri Damaskus, ternyata Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi mimpi dengan Rasulullah. Wahai Bilal, basen Nabi. Kebagusangan nemaran diuang bojak-bojak karan Bilal. Ini misalnya ziarah bojak karan Bilal, kata Rasulullah. Akhirnya keesokan harinya Bilal bin Rabah langsung pergi menuju Madinah untuk berziarah ke makamnya Rasulullah. Nyampainya Bilal di Madinatul Munawwarah disambut oleh cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain. Setelah disambut di sana, ternyata Bilal dipaksa untuk mengumandangkan azan. Maaf, aku sah ketua ngebang nani basen Bilal. Sekali doang Bilal azan nani sekali. Akhirnya dipaksa-paksa Bilal. Bilal pun mau untuk menaikkan azan sekali lagi. Taik Bilal juk sotoh masjid. Begitu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan seantrio kota Madinah, diminumkan Allahu Akbar, diminum lain baca Allah Akbar. Kini endah seluruh penduduk kota Madinah saat itu bih dengah doang, bih tepung kentokon selapun dengah suara Bilal. Bilal ngebang, Bilal ngebang. Seluruh kaum muslimin Madinah berkumpul dengar suara Bilal bin Rabah. Kumpul selapun pada marak jemaah kok naning, jemaah jago, lamunah ngebang merebot ke masjid, kumpul selapun seakan masjid, seakan bangkat, seakan rorong, engkah begawean, lalu sembahyang berjamaah, nggih. Kejahat kemaran, kejadik. Dewi nak ngebang terium ni berampak ngawis. Segerah lalu taran jadi panjang nenek, jadi umat Nabi.
Kini nendah saone-one enggak nampak kembik atau bare hingga sembahyang. Ya Allahu Akbar nyerak demak apa nauisen. Akhirnya apa? Selapuk kaum Madinah berkumpul saat itu karena keasikan mendengar suara azannya Bilal. Sepakat selapuk kaum Madinah. Wahai Bilal, engkau tamuli ujuk negara Bilal. Kamilah yang akan membiayai, memberikan kebutuhanmu. Apa kebutuhan Bilal? Kenanggung menani nini, pokok momot nini. Saya ingat lamun sida jadi ngebangkan Madinah niki adalah perasa Rasulullah masih irup. Wahai Bilal, apa jawaban Bilal? Wahai seluruh penduduk Madinah, saya tak mampu lagi untuk mengumandangkan azan. Dia kata dia palang ngaku lamun kuah baca syahadu anna Muhammad Rasulullah itu. Dalam keadaan terpaksa Bilal bin Rabah kembali pulang ke negerinya di Damaskus. Dan menurut riwayat ternyata Bilal bin Rabah meninggal di negaranya sendiri. Yang ketiga yang terakhir, ciri tanda manusia alim adalah ijtinabul harami, adalah menjauhi barang haram. Bisa haram itu kita tinggalkan. Man tarakal harama nalal halala. Saya ngadik barang haram nendaitenkan waktu halal. Berbe kemelet si barang haram pelungum tiang tinggalkan, wajib andaiten lema dalam keadaan halal. Ini pengandikan bahasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri tanda orang alim adalah pertama sidqul kalam, jujur dalam ucapan, yang kedua adalah tawadhu, rendah hati, yang ketiga adalah ijtinabul harami, adalah menjauhi barang haram. Asar abi datang masuk waktu asar. Sampai niki mungkin yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah serta manfaat. Bisa kita menjadi orang alim, minimal satelu niki tenggawe ada jari dengan alim. Hadanallahu wa yakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.